Dikta pergoki, Aditya ancam Dina agar bantuin dirinya jadikan Cynthia istri. Drama merangkai kisah indah hari ini. Di episode yang akan tayang kali ini, Dikta sangat bingung kenapa ibu sambungnya yaitu Cynthia bisa musibah seperti ini. Setelah dapat kabar dari Aurel yang mengatakan kalau Bu Cynthia ada di rumah sakit. Dikta langsung ke rumah sakit dan saat tiba di sana, Dikta sangat kasihan melihat kondisi Tante Cynthia yang belum juga sadarkan diri dari masa komanya. Cynthia terluka parah di bagian kepalanya dan membuat Bu Cynthia jadi koma sementara. Sementara Dikta, ia malah bingung kenapa Pak Aditya bisa ada di rumahnya tengah malam-malam begini. Karena menurut yang ia dengar info tadi yang nemu Cynthia di rumah itu Pak Aditya. Dan yang bawa ke rumah sakit juga Pak Aditya. Dikta curiga kalau Pak Aditya penyebab yang telah membuat ibu sambungnya Dikta yaitu Cynthia jadi koma begini. Meski Dikta kurang suka pada ibu sambungnya sampai tak mau memanggil Cynthia dengan sebutan mama, melainkan ia manggil dengan sebutan tante kepada Cynthia. Tapi kalau masalah seperti ini, Dikta merasa tak bisa tinggal diam, karena ini menyangkut keamanan dan nyawanya Cynthia. Akhirnya, Dikta telepon Dina dan suruh Dina ke rumah sakit untuk bantuin dirinya buat jagain Bu Cynthia. Dikta belum tahu kalau Dina yang menyebabkan Cynthia jadi begini. Dina yang awalnya ingin kabur dari rumah karena ketakutan, kini ia terpaksa diam-diam menutupi ketakutannya saat ditelepon oleh Dikta. Dan Dina langsung ke rumah sakit untuk lihat kondisi Bu Cynthia, biar Dikta nggak curiga dengannya. Namun ternyata saat Dina tiba di rumah sakit, Aditya melihat Dina duluan sebelum Dina bertemu dengan Dikta. Aditya langsung tarik Dina dan suruh Dina duduk di kursi di lobi rumah sakit. Aditya langsung marahin Dina, dan Aditya mengatakan kalau ia tahu dia yang telah mendorong Bu Cynthia dari tangga hingga jadi koma seperti saat ini. Seketika Dina sangat syok dan jadi kembali tambah panik serta ketakutan, karena ternyata Pak Aditya tahu ia dalam dibalik semua ini. Dina langsung coba mengelak, namun tak bisa karena Pak Aditya punya bukti anting Dina yang jatuh sebelah dan rekaman CCTV. Dina baru sadar kalau ternyata antingnya itu jatuh sebelah dan ditemui Pak Aditya. Dina akhirnya langsung mohon pada Pak Aditya agar tidak bongkar rahasia ini pada siapapun karena ia tak mau ditangkap polisi dan masuk penjara. Aditya langsung tersenyum licik dan bilang pada Dina untuk tenang karena ia tak akan membongkar rahasia ini pada siapapun asalkan dengan satu syarat. Dina langsung tanya, apa syarat yang Pak Aditya? Maksud itu, Pak Aditya langsung tanya ke Dina, apa yang Dina bisa lakukan untuk dirinya, agar bisa dapatkan Bu Cynthia, dan jadikan Bu Cynthia istrinya. Sontak Dina makin sangat syok dengar apa yang Pak Aditya katakan. Dina bingung harus di mana, karena satu sisi Dina kasihan sama Bu Cynthia, dan Dina menyesal. Namun satu sisi, Dina tak mau masuk penjara. Dina masih terdiam. Tiba-tiba, Dikta keluar dari ruangan rawat Bu Cynthia karena Dina tak kunjung tiba. Dikta malah secara tak sengaja melihat Pak Aditya sedang ancam Dina. Dari kejauhan, Dikta melihat secara langsung kalau Pak Aditya tunjuk-tunjuk matanya Dina. Dan Dikta juga melihat kalau Mbak Dina sedang sangat ketakutan. Akhirnya, Dikta langsung samperin Dina dan Pak Aditya. Dikta langsung bertanya, ada apa ini kenapa Pak Aditya ancam Mbak Dina? Seketika Pak Aditya dan Dina terkejut karena Dikta datang tiba-tiba. Aditya dan Dina panik takut Dikta mendengar apa yang barusan mereka bicarakan. Sementara Dikta makin curiga kalau Pak Aditya yang telah celakai Tante Cynthia. Dan sekarang Pak Aditya ancam Mbak Dina agar tidak bongkar rahasia kejahatannya. Di sini Aditya langsung pamit pulang ke Dikta, sementara Dina langsung ke ruangan Bu Cynthia. Dikta juga pamit ke Bak Dina untuk pulang Dikta. Rencana cek CCTV, namun rekaman CCTV udah diambil sama Aditya dan yang lain dihapus. Sementara Dina sangat menyesal nangis, minta maaf di sisi Cynthia yang koma. Setelah kejadian itu, malam terasa begitu panjang bagi Dikta. Pikirannya terus dipenuhi bayangan Pak Aditya yang menatap tajam ke arah Dina. Ada sesuatu yang terasa tidak beres, sesuatu yang ingin disembunyikan dengan paksa.
Langkah Aditya yang tergesa meninggalkan rumah sakit justru memperkuat kecurigaan Dikta bahwa semua yang terjadi pada Cynthia bukan sekadar kecelakaan. Sesampainya di rumah, Dikta mencoba menyusun semua potongan kejadian yang ia tahu, mulai dari kehadiran Aditya di rumah Cynthia di jam yang aneh, hingga sikap panik Dina yang terlihat jelas. Rasa resah membuatnya sulit memejamkan mata. Ia sadar bahwa rekaman yang bisa menjadi bukti telah hilang. Tapi, nalurinya berkata bahwa ada cara lain untuk membuka semuanya. Sementara itu, di ruang rawat, Dina masih duduk di sisi tempat tidur Cynthia, dengan wajah penuh rasa bersalah. Air matanya tak berhenti menetes, membasahi tangan Cynthia yang dingin. Dalam hatinya, rasa takut dan penyesalan bercampur menjadi satu. Ia ingin memperbaiki semuanya. Tapi bayangan ancaman Aditya membuatnya tak berani melangkah. Setiap kali ia memejamkan mata, terbayang tatapan tajam Aditya yang seperti mengunci rahasianya. Aditya sendiri pulang dengan hati gelisah, walau berhasil menekan Dina. Namun, kehadiran Dikta membuatnya tidak tenang. Ia tahu anak itu cukup cerdas untuk menyimpulkan sesuatu dari potongan kecil yang terlihat. Pikiran Aditya berputar cepat mencari cara untuk mengalihkan perhatian Dikta. Baginya, satu-satunya hal yang penting sekarang adalah memastikan tidak ada yang bisa mengaitkan dirinya dengan insiden yang menimpa Cynthia. Beberapa hari kemudian, kondisi Cynthia belum menunjukkan perubahan. Tim medis masih berjuang menjaga stabilitasnya. Di sisi lain, Dikta semakin curiga ketika mendapati bahwa beberapa staf rumah sakit tiba-tiba enggan berbicara soal malam kejadian, seolah ada yang menekan mereka untuk diam. Dina semakin tertekan. Setiap kali melihat Dikta datang menjenguk, rasa bersalahnya makin membesar. Ia takut bila suatu saat, tanpa sengaja ia membuka mulut dan semuanya terbongkar. Namun semakin ia menahan, semakin pikirannya kacau. Ia mulai kehilangan fokus dalam bekerja, dan sering menangis diam-diam. Di tengah semua itu, Dikta mulai mencari cara untuk membuktikan kebenaran. Ia mencoba mengingat siapa saja yang datang malam itu, siapa yang sempat berada di sekitar rumah sebelum Cynthia terjatuh. Langkah demi langkah, ia mulai menemukan kejanggalan kecil yang tak bisa diabaikan. Catatan jadwal staf malam itu berbeda dengan laporan yang diserahkan ke pihak keluarga. Saat rasa curiganya semakin kuat, Dikta memutuskan untuk menelusuri lebih jauh tanpa memberitahu siapapun. Ia merasa hanya dengan cara ini ia bisa tahu kebenaran sesungguhnya. Sementara itu, Aditya mulai resah karena menyadari seseorang diam-diam mengamati gerak-geriknya. Ketegangan di antara mereka semakin terasa. Setiap tatapan yang saling bertemu seolah menyimpan perang diam. Dikta mencoba berpura-pura tenang di depan keluarga. Tapi di dalam hatinya, ia berjanji akan mencari tahu siapa sebenarnya yang menyebabkan Tante Cynthia harus terbaring tak berdaya. Dina yang semakin tak kuat dengan tekanan, akhirnya menulis sesuatu di selembar kertas kecil, lalu menyimpannya di saku bajunya sendiri. Ia takut bila rahasia ini terkubur bersama rasa bersalahnya, maka tak akan ada keadilan bagi Cynthia. Malam itu, di antara bunyi mesin yang terus berdetak, suasana terasa semakin menegangkan. Dikta berdiri lama di depan ruangan Cynthia, menatap dari balik kaca dengan mata yang mulai merah karena lelah dan marah yang ia tahan. Di sisi lain, Aditya yang menyadari gerak-gerik Dikta mulai menyiapkan langkah baru untuk memastikan rahasia kelam itu tetap terkubur rapat selamanya.